Wen dan Kadita ini dia. Wow, ini hero beberapa orang yang bisa kita bilang Power loh ini. power dan cukup ditakuti ketika regular season. Iya. Tapi sekarang dilepas. Godiva setengah Kadita Pungwawa. Tapi ingat, di last match kalau nggak salah dia tuh pakai Kadita kalah. Kalah ya. Kalau Iya. nggak salah, seingat aku ya. Yang terakhir, iya. Kalau nggak salah, itu terakhir kan last match-nya mereka kalau nggak salah. Guys, coba di kolom komentar kalau nggak salah, kalau misalnya salah coba dikasih tahu ya. Di last match-nya ya, kalau nggak salah. Oke, Opung Wawa dengan draft pick kali gini, Export. gimana menurut Opung Wawa? Kalau aku lebih ke Aura sih kalau ngeliat Aura. sekarang sepertinya. Aura ya, tapi mereka juga udah punya Xbox ini yang dimana Xbox ini akan berusaha untuk mengimbangi juga. Biar nggak terlalu ketinggalan dari sisi goldnya. Oke, Momo Chan, Iya. gimana ngeliat draft untuk kali ini? Aku lebih suka Aura sih. Kamu lebih suka Aura? Iya, kayak mereka dapat hero comfort mereka juga pede banget dengan ngepick Fanny sebelum masuk bending phase-nya dan bahkan mereka nggak buang counternya. Oke, kalau menurut aku ini chance cukup besar di tangan Aura. Tapi ingat Bigetron sempat membalikan keadaan dengan adanya Lancelot waktu itu. Apakah Max mampu menggendong dan Rainbow mampu membuat perubahan ketika melawan Aura Fire dengan Xavier-nya atau bahkan Aura yang harus memulangkan Bigetron Nova di hari yang pertama Pungwawa. So buat kalian semua di rumah, di kolom komentar ramaikan karena kita akan memulai di match pertama Aura Fire versus Bigetron Nova. Best of 5 series tentunya akan menjadi match yang cukup panjang di match pembukaan kita. Di mana kita akan melihat apakah hero comfort lebih besar daripada draft pick strategi yang dibawakan oleh coachnya. Oke, karena ini dari awal juga kalau kita lihat ini yang mau tangkap Fanny ke arah mana dulu nih? Hanya Kufra kan sekarang. Iya. Dan kalaupun Kufranya memang fokus nanti ke arah dari si Fanny-nya, One-One-nya ikut yang mana? Mana yang mau ikut yang siapa ya sebenarnya? Iya. Dan yang aku lihat di sini kita tahu ya kalau One kan menuju dari belakang. Ini Xavier cukup menjadi peran penting karena dia harus melakukan spamming yang tepat ke arah seorang One. Sedangkan Kabuki di depan sana mencoba untuk mengganggu, lihat di depan langsung Kabuki mencoba untuk bersinar di early game. KYY masih level 1, Kabuki tidak kenal takut berada di arah jungle ini kita di Bigetron Nova dan bahkan Max harus pulang Momo-chan. Iya, maksa untuk recall terlebih dahulu dan Kabuki kali ini bakal dihantui oleh Ki bersama dengan Mat tentunya di area atas dan bakal coba tarik ulur aja terlebih dahulu. Untuk purple buffnya sudah diamankan. Jadi masih cukup aman sebenarnya dari Aura Fire karena zoning yang dilakukan sama Godiva, sama Facehugger ini benar-benar ngeganggu banget pergerakannya Max, lihat. Wah, Kabuki datang dan ingat ini masih ada retribution dan pakai Petrify digunakan untuk menahan Max supaya Kabuki bisa melakukan retributionnya. Ya, bahkan itu kerugian loh, gak pakai retribution di sana juga, ini udah rugi. Buat Max-nya sendiri agak sedikit kesendat lah XP dan juga goldnya. Iya, dan ini berapa kali tiba-tiba dari seorang Max-nya harus pulang juga, tertinggal 2 level sekarang dari kedua junglernya. Dan padahal Kabuki cuma perlu hadir aja di situ. Dia nggak perlu yang benar-benar overcommit untuk nge-pull ke arah seorang Max sendiri. Dan itu sangat amat dimaksimalkan oleh seorang Kabuki di early-nya. Dan ini 2 menit yang pertama yang bagus banget loh untuk Aura Fire. Oke, dan bahkan lihat dari bottom lane. Dari seorang Sorizo harus menggunakan last insanity-nya untuk mundur ke arah belakang. Fluffy masih di cover dengan Facehugger dengan cukup cepat dan bahkan Facehugger sudah level 4. Udah ada hard guard yang bakal menyelamatkan dirinya. Sedangkan dari Rainbow gak bisa berbuat banyak. Rainbow, Opung Wawa pernah bilang Xavier untuk di late game. Ya sangat late game sih dan dia butuh item kan, dia item dependable juga. Jadi kita harus menunggu sih untuk Xaviernya, impactnya nanti kerasanya di late, mid to late lah, menit 15 ke atas. Oke, mid to late. Sedangkan Kabuki kayaknya patternnya udah sedikit berbeda Opung Wawa. Kalau Opung Wawa sadar dia memilih untuk farming. Berbandingkan di regular season, point kill yang diamankan pasti gold lanernya yang biasa di-incer. Untuk kali ini agak sedikit berubah Momo-chan. Mungkin udah mulai ada sedikit improvisasi dan bahkan di depan sana langsung ada satu bar of FKY still survive menuju ke arah backline. Dan bahkan Fluffy nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena Fluffy kali ini melihat ada satu posisi. Xavier, line dada bahkan tercuri begitu saja. Max, punchernya miss ke arah belakang tapi Kabuki nggak mau masuk lebih dalam lagi. Memilih dengan sabar dengan ada satu turtle yang diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Max, retribution is on point. Ini udah dibahas juga kan sama Ko, dimana
Kabuki tentunya dengan retributionnya ya mungkin belum ini ya, belum benar-benar setepat dari soal jungle-jungle lain. Dan Yes. ini ada emblem yang digunakan. Screenshot. Screenshot sekarang teman-teman. Ini Silakan sangat dipakai. penting. Penting. Soalnya gue juga bakal screenshot. Foto dulu Ji. Iya, ini gue mau foto. Iya, jadi teman-teman bisa tahu ya, ini pro player, oh mereka ambil emblemnya yang ini. Oh pakainya yang ini dimaksimalin. Bahkan sampai high itu ngebagi ke 3 elemen loh. Iya, dia mainnya attack speednya nggak terlalu maksimal. Yang penting dia mainin moving speed juga kalau di situ dan juga physical attack. Ya karena movement speed kan ya udah dibelinya kan dari mana? Sepatu ya Iya. kan atau mungkin beberapa item tertentu aja. Kadita full moving speed sama penetration. Sedangkan dari seorang Kabuki ke arah cooldown itu ya Pung ya. Wow, dan tanknya ini full ke arah physical damage dari Fluffy. Bukan ke arah magical ini. Melihat dari kanan, Rainbow doang. Tapi depan sana Rafael pergi dan pakan 1-1. Kali ini berhasil memberikan damage dan pakan first blood didapatkan. Teriakan maut sudah berada di arah belakang saya nampaknya. Udah mulai panas ya. Puasa bosku, sabar. Habis maghrib boleh kali teriak-teriak. Oke, dan di 4 menit pertama kok untuk itemnya. Jadi itemnya Rainbow mainnya ke Clock of Destiny ya bentar lagi. Ih, hampir miss the cable tapi ya udah ada Heptasis juga diamankan oleh Kabuki sendiri. So far so good sih untuk keduanya. Dari Beaton Alpha juga mereka nggak tertinggal terlalu jauh meskipun berhadapan dengan Fanny sendiri. Dari sisi goldnya memang nggak jauh-jauh banget. Oh, tapi untuk levelnya iya ini lumayan dominan lah dari Aura Fire. Karena mereka memang berhasil untuk mendapatkan objektif yang diinginkan. Kecuali kalau nantinya ini buat turtle yang kedua, mereka kecolongan lagi. Iya, tapi kali ini cukup pasif sebenarnya dari kedua tim. Di 5 menit pertama tapi di area bawah, berganti ke area atas. Godiva mencoba untuk memberikan pressure ke arah seorang Mark. Fluffy mulai datang, kali ini Baksession Unity-nya belum menabrak. Dan bahkan Sorizo tarik ulur yang manis dari facehugger di area bawah. Membuat facehugger tidak tumbang. Nadung dua. Almost Rottweiler apakah Rottweiler back? One last hit, Kabuki is coming. Menunggu udah kayaknya udah kena kunci bola Kabuki. What happened? 1 poin damage didapatkan Kabuki down di top lane. Damage yang tidak terkalkulasi dengan baik nampaknya membuat Kabuki harus down Momochan. Dia mau ngehindarin downing lah juga sih sebenarnya tadi dari seorang Kabuki. Namun mau tidak mau dia harus lari ke arah turret di area atasnya. Karena Max tadi, poin utamanya Max Pung. Iya. Iya. Very low kan tadi. Iya, very low banget Max dan bahkan walaupun Godiva yang berhasil mendapatkan momentum di depan sana malah di sini menjadi kerugian untuk tim Bigetron Alpha. Fluffy terkena damage dari Last Insanity nampaknya masih belum bisa membuat dia tertumbangkan. Retribution kali ini diamankan oleh seorang Kabuki dari top lane. Membuat tim Aura Fire agak lebih struggle apalagi offlanernya. Fluffy, Abang Wawa. Ini bakal lebih sustain. Kayak di depan sana Rough Wave lagi dikeluarkan oleh seorang Godiva. Godiva tidak peduli apapun yang terjadi, tapi lihat Kabuki is coming. Langsung merubah menjadi satu bak konsil, ghosting seperti wanita di luar sana. Iya, dan ini sebenarnya memang Kabuki masih fokus untuk farming dan farming ya Ji ya. Jadi dia belum terlalu overcommit sebenarnya untuk skirmish atau team fight dengan tim Bigetron Alpha. Dan bahkan menunggu opening yang bisa aja dibuka oleh seorang Godiva atau Fluffy di sini. Gila, clear binin Rainbow tadi tuh. Membantu pergerakan dari mid yang nggak bisa maju lebih dalam lagi karena masih mencari keberadaan dari seorang Godiva. Kabuki is coming dan bakar Cutthroat. 1 poin tambahan di bottom lane. Aura Fire membuat Sorizo harus hilang ke arah belakang. Max melakukan clear minion. Jangan sampai tertangkap oleh seorang Godiva. Max, ingat, Godiva walaupun level 7 damage yang dikeluarkan sangat sakit. Dan sedangkan Matt menjadi pengguna Beatrix terbanyak kedua di MPL ID 9. Dan itu tentunya masih di bawah dari Skylar yang hingga 17 pick. Wow. Iya, dan bahkan Matt kali ini harus mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata Kabuki ditahan oleh seorang Ki kali ini. Balik lagi dengan adanya satu buat gun. Tapi ternyata dari seorang Kabuki tidak bisa menahan damage dari turret. Tapi drop back dari seorang Godiva. Menumbangkan Rainbow tentunya. Tapi Ki tidak mau pulang kali ini. Kakak coba memaksa. Ternyata tidak mau memaksakan keadaan dari seorang Ki. Dan bahkan harus merelakan kematian seorang Rainbow di area atas Kowawa. Tapi kayaknya agak ada yang sedikit berbeda ya. Kalau bisa kita lihat Kabuki improvisasi dari segi farming dan juga jungle. Betul dong? Oke, betul. Benar. Tapi seperti terlihat menurunkan ketajamannya nggak sih, Pung? Entah menurunkan ketajaman atau memang dari Bigetron Alpha yang berhasil untuk membawa gamenya sih. Memperpelan temponya. Oke, memperpelan temponya. Berarti bisa dibilang ini jurus bertahan hidup dari seorang Bigetron Alpha lebih kuat. Ya,
Itu dia. Sedangkan hingga Kabuki sampai harus struggle untuk mempick off siapapun itu di depannya. Betul, karena Kabuki sebenarnya bingung juga. Dia mau ganking ke arah mana? Soriso gitu. Punya Viraga Armor ya kan. Kalau mau nyari si Rainbow dia di belakang banget. Max masih bisa kabur nanti. Kalau di top lane-nya, memang Matt adalah tujuan yang paling utama. Tapi Matt selalu dijaga juga dengan Ki. Alright, dan bahkan kali ini Lord sudah terpop up. Lord menuju ke arah lane of down. Dan lihat di sana Rainbow masih coba untuk bertahan. Tidak mau masuk lebih dalam lagi untuk seorang Kabuki. Rainbow still survive. Apakah Rainbow masih tetap harus membutuhkan Blade Armor atau anti kuiras? Butuh anti kuiras mungkin. Anti kuiras. Butuh anti kuiras sama saya. Kayaknya butuh untuk struggle, untuk bertahan ya. Ini kayaknya dari Kabukinya asal dia tahu dengar informasi di mana posisi dari Ki, sebenarnya dia bisa ngincer ke arah Rainbow cukup leluasa sih Kawawa. Selama dia nggak kepentok sama seorang Ki aja sih, lihat. Dia ngincernya pokoknya antara Max dan juga Rainbow aja dari Kabukinya. Sementara dari Godiva bakal fokus untuk memisahkan tim fight Ki bersama dengan pemain-pemain lain dari Bigetron Alpha. Dan Lord kali ini tentunya sudah mulai di-poke, tapi hanya tarik ulur aja dari kedua tim di area rivernya dan masih berfokus untuk memberikan poke damage juga dari seorang Rainbow dengan satu buah Downing Light ke arah seorang Hai. Kayaknya seorang One Man udah harus mulai respect. Yes. Di posisi under seperti ini Momochan, Rainbow sudah bisa menghilangkan satu bar dari seorang Hai. Wow! Satu hit terakhir dan bahkan tidak berhasil mengenai ke arah seorang Hai. Posisi bahkan di posisi gold lane dari Aura dan Bigetron. Kalau kita lihat dari kondisinya Aura menang dari overall. Tapi dari laning gold lane-nya mereka tidak menang, tapi Godiva dapat sana coba di follow up begitu saja. Masih bisa mundur ke arah belakang. Las ada teriakan, woi ngapain? Mencoba untuk masuk ke arah belakang, Sorizo akan menjadi pilihan. Tapi ternyata masih ada flicker menyelamatkan Sorizo untuk mundur ke arah belakang, Momochan. Dan bahkan hanya poke lagi sih. Poke dan poke aja dari Aura Fire. Mereka nggak mau benar-benar terlalu overcommit. Mungkin menunggu juga Bigetron Alpha yang melakukan opening terlebih dahulu. Seperti tadi. Rafael dikeluarkan untuk menyelamatkan diri dari seorang Godiva. Hampir saja karena dia udah tidak punya pasif lagi. Dia mau nggak mau harus menyelamatkan dirinya dengan Rafael. Yang tandanya dia harus mundur ke arah belakang. Dan kalau posisi seperti ini terbuka dengan sangat bebas, sebenarnya yang agak cukup problem adalah Bigetron Alpha. Lihat, bakal coba dipasang begitu saja. Katro baru dikeluarkan. Rainbow harus hilang. Kabuki mundur ke arah belakang. Hardcast telah memasuki seorang Kabuki. Rainbow nggak bisa bertahan lagi. Memang Rainbow membutuhkan defense item Momochan. Dan bahkan lihat Kinya mencoba untuk menahan seorang Fluffy di area depan. Tentu Explosion dibuka. Fluffy tumbang. Dan bahkan dari Godiva pun mau tidak mau harus memaksakan. Harus sudah mulai respect sepertinya dari pemain Aura. Kali ini bakal coba dikontes Lordnya, tapi masih bisa diamankan di tangan Aura Fire. Dan bahkan harus membayarkan dengan kematian dua pemain dari Aura Fire. Aura harus respect dengan permainan dari seorang Mad Hai. Mencoba untuk membantu, mencoba menuju satu buah crossbow of tank. Tapi nampaknya lihat slide down. Benar-benar silau, Bung. Yes, Clock of Destiny Lightning Truncheon ini udah selesai nanti buat si Xavier. Jadi bakal jauh lebih sakit juga. Mungkin minusnya adalah dari Aura Fire tadi adalah mereka nggak terlalu sigap untuk menahan ya. Atau mengantisipasi damage yang bisa diberikan oleh si Beatrix juga. Oke. Dan nampaknya kali ini dari tim Aura Fire mereka tidak bisa terlalu agresif. Dan buat kalian jangan lupa, M-Walk 1-1, diskon 30%, waktu terbatas. Dan serangan Fluffy coba menuju ke arah belakang, mencoba untuk melakukan zoningisasi supaya laning phase tetap terdorong di tiga lane yang berbeda, Momochan. Split push coba dibawainkan oleh Aura Fire, sementara Lordnya akan di-clear dengan cukup mudah oleh Bigetron Alpha. Dan Aura mereka lebih berfokus untuk mendapatkan semua hutang turretnya. Karena kali ini lihat bakal coba di-clear di area midnya. Kabuki mulai masuk, kali ini Steel Cable Connect tapi tidak mendapatkan siapapun. Dan bahkan di area atas Facehugger tentunya mencoba untuk mendapatkan turret. Tapi kali ini Lev Fluffy akan coba untuk menemani dan bersama dengan seorang Facehugger. Tentunya dari seorang Max tidak mau terlalu gegabah. Dan ini menurut aku memang sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya matnya sih. Udah mulai, sakit sih matanya. Gini loh, late game matnya sakit, Rainbow juga bakal sakit ya kan. Di depannya ada Ki. Jadi untuk menembus pertahanan dari Bigetron Alpha ini panjang banget untuk Aura Fire sendiri. Dan anggapannya ini harus jadi PR siapa yang mau nangkap ke arah matnya. Karena kalau Kabuki fokus ke arah Rainbow dan mungkin dari Godiva yang fokus ke arah Ki, siapa yang nangkap ke arah matnya kok? Ya itu lebih seharusnya Godiva sih yang bisa lompat ke belakang Godiva juga ya. Yes. Salah satu lah, karena ini kan hero-hero dari Aura Fire juga mereka bisa jump in ya ke bagian belakang Kabuki, Godiva, Facehugger mungkin kalau dia masuk nanti ke salah satu antara Kabuki ataupun Godiva.
Benar banget. Dan kali ini lihat masih di zoning player-player dari Bigetron Alpha. Untuk tadi udah ngasih tahu diskon ya. Saya langsung beli. Saya belum beli skin One. Astaga. Saya beli dulu barusan. 30%. 30% boy. Lumayan loh. Anak kosan kayak saya sangat suka sekali dengan diskon. Tapi lihatlah saudara-saudara, saya keluarkan langsung tadi di luar. Berhasil memecahkan satu. Kaye mencoba diselamatkan flicker ke arah belakang. Kabuki is coming. Tapi Kabuki nampaknya hanya bisa memberikan damage. Tidak mau dive in. Tidak mengeluarkan satu buah Katsuro. Tidak ada energi. Karena dia kalau terperangkap di belakang bakal bisa langsung di take down. Dan Facehugger, aku kira dia akan membuat ke arah semi hybrid, ke arah defense dan juga magical. Dan juga sekarang Rainbow. Rainbow masih fokus dan item selanjutnya menuju ke arah Winter kah? Rainbow ya, bisa jadi Winter itu. Iya kan? Kalau Facehugger dia mau ke Guardian Helm kah itu? Atau mau kemana ya dia? Guardian Helm. Oracle? Guardian Helmet, Oracle sih menurut aku. Iya. Karena Oracle kan kita tahu ya, dengan adanya regen tambahan, Iya. ditambah Lumayan ya. dengan adanya Facehugger. Apalagi nanti kalau Facehugger, oh enggak, dia nggak bikin itu ya. Aku kira dia bakal bikin Pavor. Bukan Enggak, dia nggak pakai ini kok, dia nggak pakai roamer. Aku kira bakal double roam. Oh iya, enggak. Konsil, cuman konsil ya, enggak ada favor. Konsilnya itu dari Godiva ya? Godiva. Iya, dari Godiva. Dari Godiva. Oke. Ya ini semakin tarik ulur juga sebenarnya semakin senang sih buat Bigetron Alpha-nya. Selama mereka memang nggak membuat ya satu hero harus pick off di depan. Dan ini lihat, di depannya selalu dibuka sama Ki. Yang garis terbelakang seharusnya Rainbow ya. Tapi Rainbow ini masih ada sebagai orang yang kedua. Oh, yang melihat bisa dicari Matt. Kabuki. Melihat Matt di depan sana, langsung Kabuki matanya hijau. Langsung samper, tapi ternyata Matt dengan sigap. Dia tahu kalau dia adalah sebuah mangsa yang empuk untuk seorang Kabuki. Karena ketika Matt ditumbangin, Momochan, ini mereka sumber deal damage yang bisa melakukan DPS sudah tidak ada lagi. Iya, benar banget. Dan itu mungkin yang akan jadi prioritas untuk Aura Fire. Sementara Lord yang akan ditarik ulur tentunya di menit yang ke-15. Ini masih ditahan dari Aura Fire saja. Mencoba nge-bait, tapi kali ini Killia langsung connect satu buat Ranger. Bahkan Max-nya dengan bantuan satu buah downing light dari Rainbow. Langsung, Hilang, Pak. langsung di follow up. Lihat apa yang terjadi. Kabuki fans everybody again and again. Kabuki mundur ke arah belakang. Nampaknya Kabuki harus respect dengan damage dari Bigetron Alpha. Bigetron Alpha menuju ke arah Papa Lord yang terhormat kali ini. Hai, memberikan sedikit informasi. Fluffy Kabuki sekali dan Red Reportnya. Max berhasil mengamankan satu buah Lord. Matt ke arah belakang, terperangkap. Matt harus hilang shot dan didapatkan. Kabuki tidak mau tinggal diam. Damage tadi dikeluarkan. Lansis tadi ditimpakan untuk defensive Bigetron Alpha. Take the Lord, ini cukup berbahaya. Tentunya ini yang sudah dibahas di mana Retribution dari Kabuki yang kurang on point. Membuat tentunya Bigetron Alpha masih bisa bernafas sebentar. Membuat Lord yang bakalan buying time untuk Bigetron Alpha. Sementara ini yang benar-benar harus udah mulai di respect di menit yang ke-16. Ya. Udah mulai berasa downing light dari Downing. Rainbow. Dari Max-nya juga udah mulai dapetin momentum. Ini symphony of skill-nya ya, combo dari Bigetron Alpha udah mulai jalan nih di menit Harus respect gak sih, Pung? Yes, apalagi mereka harus berhati-hati dengan Ki ya di sini. Inisiatornya dia sekali Tyrant Revenge kena itu langsung dikombinasi dengan Downing Light, hilang satu. Mau nggak mau? Apalagi kalau kena misal Kadita ini. Yes, Iya. Kadita. Yang lembut-lembut ya. Lembut-lembut. Atau betul. nggak Facehugger sekalipun is okay Wah, masih ya. langsung Dan hilang. bahkan kalau Facehugger ini ditumbangin ya. Rugi banget sih. Kayaknya bisa menjadi salah satu hal yang membuat aura pincang gak sih? Benar. Karena dari Kabuki pun gak akan bisa leluasa untuk masuk tanpa ada hurt gut dari Facehugger sendiri. Oh, Kabuki mencoba untuk melakukan uji nyali. Tapi nampaknya Rainbow tidak bisa di-pick off dengan cepat untuk kali ini. Kabuki, nggak tahu kenapa. Kabuki mungkin harus lebih relax. Bermainnya harus lebih santai. Karena aku nggak tahu kenapa ngelihat Kabuki ini mungkin Beda banget ya. Tegang. agak sedikit tegang ya. Namanya playoff ya, beda Iya, ya. benar. Apalagi ini kan kesempatan terakhir juga ya. Ya, benar banget. Jadi harus lebih berhati-hati. Jadi harus lebih relax Kabuki. Ya, tapi sebenarnya satu lagi sih, opsi dari Angela untuk masuk ya ke Baxia ini agak riskan loh. Karena Baxia bisa kena Mystic Field. Ya. Dia kena Mystic Field di depan, dikunci di depan sana, terus dibakar misalnya ada Last Insanity plus Downing Light lagi. Wah itu Hilang. kenasannya sih lama sih. Yes. Dari Mystic Lama Field banget. sendiri. Walaupun dari segi turret yang membuat real time win probability dimiliki Aura sampai 68%. Tapi aku nggak tahu kenapa ini aku ngeliatnya masih 50-50. Iya, Mungkin benar. beda case-nya cuma di turret dan juga di gold tau, Bung. Jadi goldnya juga nggak berbeda jauh. Di Benar. menit ke-17 perbandingan 1800 itu nggak membuat mereka bisa mendominasi di late game seperti ini.
Dan bahkan ini menurut aku tergantung inisiasi juga sih dari Bigetron Alpha, dimana kalau misalnya Kinya dapetin momentum Titan Reach yang connect, ini bakal bahaya. Apalagi kalau misalnya Fluffy terculik di area depan, sandbag dari Aura Fire tentunya tidak ada. Tapi Tortoise Poison mulai dibuka kali ini dari seorang Fluffy. Ki mulai masuk kali ini mencoba untuk nge-contest ke arah purple-nya. Dan bahkan sudah ada hard jet connect ke arah seorang Haiki yang bakal coba di-poke begitu saja. Dan tidak mau ada team fight lanjutan dari kedua belah tim. Karena 20 detik lagi Lord akan muncul. Ini yang berbahaya, lihat. Bakal coba dipasang di depan sana dari Sorizo. Ternyata di depan sana line it down telah dikeluarkan dan bahkan Kabuki melihat ada sedikit permainan yang indah untuk bakal coba dipaksa. Nampaknya nggak mau Momocha. Iya maju gue yang deg-degan ya. Karena tadi kan kalau misal beramai-ramai kayak gitu Kabuki enak banget set putus. Sorry. Salah jadian Oji. Salah. Aduh, tapi ya mungkin dari Kabuki juga nggak berani juga kan tadi karena dia sendirian tentunya 4 pemainnya sudah pada mundur. Dan Lord kali ini yang mungkin akan jadi penentu Lord ketiga di menit ke-18 yang sudah evolve. Ini bakal jadi penentu team fight besarkah dari Aura Fire atau mereka mau coba untuk nge-bait terlebih dahulu, nge-poke aja. Cuma mancing semua resource skill yang dimiliki oleh kedua tim. Alright, dan oh my god, kali ini ingat ini Lord yang cukup berbahaya. Lord yang bisa membuat semuanya berubah entah dari tangan Aura atau di tangan Bigetron Alpha. Karena udah memasuki menit yang 19, menuju ke arah menit 20, kembali hidup di lane of dawn setelah tumbang akan menjadi sebuah penentu kemenangan. Tapi Ki memang belum punya antiquira sih, tapi kali ini bakal coba dibuka tim fightnya Godiva of Red. Cara seorang Ki dan bahkan dari Fluffy. Tenangan di area depan Kabuki mencoba untuk kejar karena seorang Rainbow kali ini Cutthroat belum dipakai oleh seorang Kabuki. Bakal coba ditahan Sorizo berada di depan kali ini. Masih punya Last Insanity kah dari seorang Sorizo tapi tidak mau dilepas begitu saja. Bakal coba ditabrak balik Bigetron Alpha kali ini melihat ada pergerakan Hai tapi dari Godiva terculik oleh seorang Matt kali ini. Sementara Hai mencoba untuk ditahan di area depan dan bahkan lihat bouncing ball-nya. Dan pergerakan seorang Hai dan Hai-nya hilang kali ini. Ternyata Kabuki setat tapi ternyata tidak mampu untuk menumbangkan Ki karena lihat Fluffy mencoba untuk playing time di area depan dan bahkan bisa tumbang di angan seorang Max kali ini. Oh my god, ini pesanan di game yang pertama. Immortality KYY, what are you doing? Arzila dan Kabuki is coming. Gak berhasil mendapatkan satu barang terbesar di Sound Point. Di sebelah belakang Kabuki down. Bigetron Alpha mendapatkan Lord, membuat Kabuki down. Ini bisa menjadi bencana. Tugas sama yang berkat. Oh my god. Wow. Dengan ada Bigetron Alpha yang memberikan inisiasi dengan sangat amat baik. Ini yang sudah dibahas ketika Ki yang masuk. Ya. Dengan Tyrant Revenge dan bahkan bouncing ball yang menahan pergerakannya dari Hai. Ini membuat mereka tentunya nggak bisa kemana-mana. Alright, benar sekali. Tapi ingat, mereka tim fight tanpa adanya Kabuki di depan sana. Fluffy bentar lagi akan muncul untuk membantu para tim Aura untuk mendapatkan satu buah momentum. Tapi lihat, mereka berkumpul. Ini Lord yang sudah di-evolve menuju ke arah satu buah Best Turret. Best Turret yang bakal coba didapatkan. Satu buah Godita hilang. Tampakkan, lihat, tersisa 4 orang yang melakukan defense. Last dari sekarang belakang. Best Sagar masih bisa berhasil ke seorang Hai. Belum ada Cross Pulse. Lagi mau double kill. Bigetron Alpha berhasil mengamankan game yang ketiga. Game ketiga. Game pertama. Sorry. Game Triple yang kill maksudnya. pertama. Triple kill.